Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita akan mulai bab baru, yaitu listrik dinamis. Jangan lupa siapkan buku LKS, buku paket, dan buku catatannya masing-masing ya. Beberapa poin penting yang akan kita pelajari pada bab ini adalah: yang pertama, arus dan hantaran listrik; yang kedua, ada rangkaian dan karakteristik rangkaian listrik; yang ketiga, ada sumber arus, energi, transmisi, dan daya listrik; dan terakhir, ada penggunaan energi listrik, upaya penghematan energi listrik, dan pencegahan bahaya penggunaan energi listrik. Untuk materi hari ini, mari kita mulai dengan arus listrik. Pada pembahasan listrik statis sebelumnya, kita sudah mempelajari pengertian elektron, di mana elektron ini sendiri merupakan pembawa muatan listrik negatif. Elektron bisa berpindah atau mengalir. Coba kita perhatikan gambar yang sudah tersedia di situ. Ada gambar A dan B. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa benda A dan B bermuatan positif. Benda A kekurangan banyak elektron, sedangkan benda B kekurangan sedikit elektron. Jadi, benda A memiliki potensial tinggi, sedangkan benda B memiliki potensial yang rendah. Selama elektron mengalir di dalam penghantar, terjadilah arus listrik. Jadi, arus listrik adalah aliran elektron atau muatan negatif. Kemudian untuk kuat arus listrik itu sendiri adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui penghantar setiap sekon. Secara matematis, kuat arus listrik ditulis dengan rumus I sama dengan Q per T. Agar kita lebih bisa memahami rumusnya, mari kita aplikasikan dengan mengerjakan beberapa contoh soal berikut. Di sini ada dua contoh soal, jangan lupa ditulis, diketahui, dan ditanya serta rumus juga satuannya. Di sini untuk nomor 1 bisa kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Yang pertama yang bisa kita ketahui adalah Q atau muatan listrik. Di situ muatan listriknya sebesar 120 kolom. Kemudian selain Q, di situ ada T atau waktu, di mana waktunya menunjukkan 20 sekon. Nah, yang diketahui adalah muatan dan waktu. Yang ditanya adalah berapa besar kuat arus listriknya. Untuk kuat arus lambangnya adalah I. Berarti rumusnya adalah I sama dengan Q per T. Langsung saja kita substitusikan angka-angkanya. Untuk Q itu nilainya adalah 120 kolom. Dibagi dengan T, 20 sekon. Kita coret nolnya. Berarti 12 dibagi 2 adalah 6. Satuannya adalah ampere. Nah, kemudian yang kedua, nomor 2 di sini juga sama, kita tulis apa saja sih yang bisa kita ketahui dari soal tersebut. Yang pertama adalah Q atau muatannya. Muatannya di situ sebesar 150 kolom. Oke, 150 kolom. Kemudian selain Q ada T. Di situ T atau waktu sebesar 5 menit. Karena ini masih dalam bentuk menit, kita ubah ke sekon. 1 menit itu ada 60 detik. Berarti kalau 5 menit dikalikan dengan 60 sekon atau 60 detik. Jadi 5 kali 6 adalah 300 sekon. Kemudian yang ditanya adalah I atau kuat arus listriknya. Rumusnya masih sama seperti yang pertama, kita menggunakan I sama dengan Q per T. Langsung kita substitusikan saja angkanya. Untuk Q itu nilainya atau angkanya 150. Kemudian untuk waktunya di situ menunjukkan 300 sekon. Nolnya yang satu di belakang itu kita coret. Kemudian 15 dibagi dengan 30, yaitu 0,5. Jangan lupa satuannya ampere. Mudah ya. Selanjutnya ada hambatan kawat penghantar atau hantaran listrik. Hambatan suatu penghantar sebanding dengan panjang penghantar dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya serta dipengaruhi oleh hambat jenisnya. Nah, untuk
hambatan listrik sendiri itu ditulis secara matematis, yaitu Rho sama dengan R dikali A per L, dimana disitu sudah dicantumkan keterangannya. R itu hambatan kawat, satuannya ohm. Kemudian untuk Rho itu hambatan jenis kawat, satuannya ohmmeter. Kemudian untuk L panjang kawat, satuannya meter. Dan A itu luas penampang kawat, satuannya meter kuadrat. Sama seperti arus listrik yang tadi, nggak afdol juga rasanya kalau hantaran listrik ini tidak kita aplikasikan dalam mengerjakan contoh soal. Di sini ada contoh soal sama seperti soal-soal sebelumnya. Jangan lupa ditulis, diketahui, ditanya, dan satuan. Pada soal ini kita bisa menulis yang diketahui itu apa saja. Yang pertama ada sebuah kawat tembaga memiliki luas penampang, berarti A itu sebesar 2 mm persegi atau 2 mm kuadrat. Yang nanti milimeter ini kita ubah ke meter kuadrat. Milimeter ke meter itu 3 anak tangga, berarti 1000, karena ini kuadrat berarti 1 juta. Nah, berarti nanti kita penulisannya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Kemudian ada panjang penghantar atau L. Di situ ada 2000 meter. Nah, biar lebih simpel juga nanti cara ngitungnya, kita tulis dalam bentuk perpangkatan 2 dikali 10 pangkat 3. Satuannya meter. Kemudian di situ ada Rho atau hambatan jenisnya sebesar 0,02 ohm meter. Oke. Nah, itu yang diketahui sudah ada. Kemudian yang ditanya adalah hitunglah hambat kawat penghantar tersebut atau R. Untuk R, rumusnya adalah R sama dengan Rho dikali dengan L per A. Kita lanjut ke samping. Tulis ulang lagi, R sama dengan, kita substitusikan angka-angkanya. Untuk Rho itu nilainya adalah 0,02 dikalikan dengan L atau panjang penghantarnya. Untuk L itu sendiri nilainya adalah 2 kali 10 pangkat 3 per A atau luas penampangnya. Luas penampangnya sendiri itu 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, udah nih. Sekarang lanjut sama dengan, karena 0,02 itu bakal susah ya, jadi kita ubah aja cara penulisannya dengan perpangkatan. Nah, dari 0,02 jadi 2 kali 10 pangkat min 2, karena di depan 2 itu nolnya ada 2. Kemudian dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat 3. Kemudian dibagi 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, sekarang kita kalikan nih. 2 kali 10 pangkat min 2 kali 2 kali 10 pangkat 3 itu 4 kali 10. Ingat, perkalian itu pangkatnya dijumlahkan. 2 min 2 ditambah 3 yaitu 1. Kemudian dibagi 2 kali 10 pangkat min 6. 4 dibagi 2. Nah, untuk pembagian itu pangkatnya dikurang. Di situ 4 bagi 2 sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 7, karena nah itu 2 kali 10 pangkat 7 karena dia pangkatnya dikurangi. Kemudian selanjutnya ada rangkaian listrik. Rangkaian listrik ini dibagi menjadi 2, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, di situ kita bisa lihat contoh dari gambar seperti apa sih gambar rangkaian seri dan seperti apa gambar rangkaian paralel. Nah,
Untuk rangkaian seri sendiri ditulis secara matematis, RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Sedangkan untuk rangkaian paralel rumusnya adalah 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya. Nah, seperti yang sudah Ustazah jelaskan, bahwa kayaknya nggak bakal afdol deh kalau ada rumus tapi kita nggak nyoba dalam bentuk contoh soal. Di sini ada 2 contoh soal, ada rangkaian hambatan 3 dan rangkaian hambatan 4. Ayo kita bahas satu persatu soalnya. Oke, sekarang kita bahas dari rangkaian yang pertama dahulu nih. Kita gambar ulang dulu rangkaian yang tadi. Kita gambar dulu. Nah, oke. Gambarnya kurang lebih seperti itulah ya. Yang pertama ada 2 ohm, hambatan yang pertama, kemudian yang hambatan yang kedua ada 4 ohm. Terus ada hambatan yang ketiga. Oke, di hambatan ketiga itu nilainya 6 ohm. Dan di sini yang ditanya adalah, oh ya, kita tulis dulu keterangannya. 2 ohm itu merupakan R1 atau hambatan pertama, R2 itu hambatan yang kedua, dan R3 adalah hambatan yang ketiga. Di sini yang ditanya adalah berapa sih hambatan penggantinya. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengerjakan yang rangkaian seri dulu, yang R1 dan R2, di mana untuk rangkaian seri sendiri rumusnya R1 RS sama dengan R1 ditambah R2. R1 itu nilainya 2, kemudian R2 nilainya 4, jadi 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6 ohm. Nah, karena RS-nya sudah ketemu nih, kita kerjakan yang paralelnya, kemudian yang R3. Untuk paralel itu kan rumusnya tadi 1 per RP sama dengan R1 di 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya. Oke, di sini kita tulis 1 per RP sama dengan 1 per RS yang udah kita dapat hasilnya ditambah dengan 1 per R3. Oke, kita langsung substitusikan angkanya. 1 per RS itu nilainya 6. Kemudian ditambah 1 per R3. R3 nilainya 6 juga. Oke, sekarang kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya. Jadi 6. 6 dibagi 6 1, dikali 1 1. Begitu juga seterusnya. 1 ditambah 1 2 per 6. Yang nanti 2 per 6 ini bisa kita sederhanakan nilainya. 2 per 6 kita sederhanakan jadi 1 per 3. Oke, selanjutnya 1 per RP. 1 per RP sama dengan 1 per 3. Nah, berarti ini kita kali silang nih. Berarti RP di sini sama dengan RP kali 1 RP, kemudian 3 kali 1 3, berarti rangkaian paralelnya atau hambatan penggantinya nanti 3 ohm. Mudah ya? Oke, kita langsung lanjut ke soal yang nomor 2. Sama seperti soal yang nomor 1, di soal yang nomor 2 kita juga gambar ulang seperti apa rangkaiannya biar nggak lupa dan mudah. Oke, yang sebelumnya kita hapus dulu nih. Jangan lupa digambar yang rapi di bukunya masing-masing ya. Oke, rangkaiannya itu seperti itu. Kita gambar terlebih dahulu. Kalian bisa gambar yang lebih rapi dan bagus di buku catatannya masing-masing. Di situ hambatan yang pertama nilainya oke, di situ 3 ohm. Kemudian yang bawah itu ada 6 ohm. Dan yang berdiri sendiri di situ ada 4 ohm. Nah, berbeda dari soal yang nomor 1. Untuk soal yang nomor 2 kita lebih dulu mengerjakan yang paralelnya dulu.
Nah, karena kita mau mengerjakan yang itu dulu, berarti rumus yang kita gunakan adalah 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 dan seterusnya. Kita langsung substitusikan angkanya. Untuk R1 itu ada 3, kemudian 1/6 itu R2 nya, sama juga kita ratakan penyebutnya. 1/RP sama dengan penyebutnya kita pakai yang untuk penyebut kita pakai yang 6 aja ya. Nah, sekarang kita hitung. 6 dibagi 3 itu 2, 6 bagi 6 itu 1, berarti hasilnya kita lanjut ke samping. 1/RP sama dengan 2 ditambah 1 itu 3/6. Sama seperti tadi, kita sederhanakan terlebih dahulu. 3/6 menjadi 1/2. Berarti 1/RP sama dengan 1/2. Nah, kita kali silang juga tuh. Berarti di situ nilainya RP sama dengan, kita kalikan silang, RP kali 1 itu RP sama dengan 2 kali 1 itu nilainya 2. Otomatis hasil dari hambatan pengganti itu ada 2. Kemudian kita hitung yang rangkaian serinya. RS sama dengan RP ditambah R yang ketiga. Nah, RP itu nilainya 2 ohm. RP itu nilainya 2 ohm ditambah dengan RS itu nilainya 4 ohm, maka hasil akhirnya adalah 6 ohm. Gimana? Mudah kan ya? Nah, ini contohnya juga mudah, nggak afdol juga nih kalau ustazah juga nggak ngasih tugas. Kerjakan tugasnya di buku latihan masing-masing dan dikumpul maksimal pukul 21. Tepat waktu ya. Oke, baiklah, hari ini materi kita sudah selesai. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Tapi kalau memang belum bisa dimengerti dan dipahami, silakan langsung tanyakan sama ustazah ya. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.